Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Dialog TVRI kembali hadir, kali ini bersama saya Hamdan Akafi. Saudara, kali ini kami akan mengupas sebuah tema seputar dunia pendidikan, khususnya mengupas tentang kualitas guru dan juga kurikulum 2013 yang baru dilaksanakan sekitar 1 semester di tahun 2013 ini. Saat ini memang dunia pendidikan di Indonesia masih saja menjadi sorotan untuk terus ditingkatkan kualitasnya, dan beragam permasalahan muncul pula dalam hal ini, mulai dari kurikulumnya, ujian nasionalnya, dan juga kualitas para pengajar dan pengembangan serta penajaman kurikulum tahun 2013 yang merupakan rekonstruksi dari kurikulum 2006 merupakan salah satu solusi dari hal tersebut. Dan seperti apa implementasi serta kendala dan penerapan kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan sekitar 1 semester lalu, kita akan membahasnya di studio. Telah hadir di studio Profesor Dr. Ismunandar dan juga Profesor Dr. Sediono Abdullah MC. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat sore kehadirannya di studio. Terima kasih. Dan saudara, kami sebelum membuka dialog kali ini akan ketengahkan VT berikut ini untuk Anda. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dan penajaman dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pada tahun 2006. Di dalam kurikulum 2013, sejumlah hal baru direkonstruksi, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Konsep yang dibangun dalam kurikulum 2013 sebenarnya menekankan pada pembelajaran praktik daripada sekedar hafalan, agar menghasilkan insan-insan bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, dan afektif. Sebab selama ini anak-anak sekolah diyakini banyak terbebani oleh hafalan yang justru mengurangi daya kreativitas mereka. Misalnya saja pada pembelajaran sains yang sebenarnya banyak menekankan pada praktik, pada kondisi realnya yang terjadi, justru murid-murid lebih berkutat dengan tebalnya buku daripada merasakan pengalaman empiris dari mengamati alam. Dari segi peningkatan kualitas, guru-guru pun dituntut untuk bekerja makin kreatif dan inspiratif. Karena disinyalir masih banyak kendala dalam hal pengembangan kualitas guru, seperti kurangnya pelatihan terhadap guru. Ironis, karena faktanya banyak guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Diperumit pula dengan lemahnya dukungan pemerintah pusat terhadap guru di daerah. Memang banyak hal yang harus dibenahi, namun bagaimanakah kinerja dan arah kebijakan pemerintah yang digulirkan dalam menghadapi wajah baru kurikulum pendidikan kita? Serta bagaimana pengejawantahan kurikulum 2013 nantinya? Ya, saudara, itulah tadi VT atau prolog dari diskusi kita kali ini. Langsung saja kami akan berdiskusi dengan Profesor Dr. Ismunandar. Beliau adalah Direktur Semio Kitab in Science dan juga sekaligus Guru Besar Kimia ITB. Dari aspek keilmuan, tepat sekali nampaknya beliau hadir di studio ini, dan juga Dr. Sediono Abdullah MC. Beliau dari aspek mungkin empiris dan pengalaman konkret keseharian yang sudah diaplikasikan di Indonesia saat ini. Mungkin saya akan menukil sedikit lebih luas dulu sebelum kita mengerucut lebih detail. Berdasarkan survei dari UNESCO, memang dunia pendidikan khususnya kualitas guru di Indonesia, mungkin Prof dan Dokter bisa mengulasnya, bahwa memang peringkat pendidikan khususnya guru kualitasnya masih sangat-sangat terbelakang. Dari negara berkembang ada 14, Indonesia ada di ranking 14 dari negara berkembang. Komentar Anda, Pak? Iya, kualitas guru ya memang ada pepatah yang mengatakan kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari kualitas guru, dan memang itu perlu ditingkatkan. Jadi kalau memang tadi kita memang apa yang Mas sebutkan itu masih perlu ditingkatkan, iya. Tapi saya kira dengan potret yang ada sekarang ya itu yang ada, dan kalau pembenahan memang saya kira semua bangsa menghadapi masalah yang sama ya. Jadi perlu peningkatan gitu. Baik, dari Pak Sediono sendiri, catatan Anda, Pak?
Dari pengalaman empiris yang saya rasakan pada saat ini, perhatian untuk kesejahteraan dan juga bagaimana menghargai pada profesi guru sudah dijadikan sebagai satu komitmen pemerintah, dan dengan itu bisa menjadi satu titik anjak untuk bagaimana kita sebagai guru melakukan satu pengembangan keprofesian, sehingga nantinya guru-guru yang ada di Indonesia, terutama guru IPA, ini nanti bukan hanya menjadi kualitas nasional di negerinya sendiri, tetapi kita punya satu center yang saya kira sifatnya regional, sehingga nanti dalam menghadapi globalisasi dengan satu perhatian kepada guru ini, mungkin suatu ketika nanti melalui Siamo Kitab in Science itu bisa diekspor lah guru kita itu, bisa bersaing dan bersanding dengan guru-guru dari negara lain. Memang gitu. Sebenarnya permasalahannya yang fundamental tuh banyak sekali ya dalam hal ini. Baik, kita akan langsung mengerucut lebih detail ke diskusi kita kali ini. Sebetulnya Pak Ismenandar, secara ideal bagaimana sih melatih guru agar selain tampil mengajarkan keilmuannya, namun juga bisa sekaligus mengembangkan potensi guru tersebut? Ya, terutama kalau tanggung jawab guru tentu saja adalah bagaimana supaya siswanya itu mencapai kompetensi yang diinginkan oleh standar-standar internasional. Jadi dalam pembelajaran sains misalnya sekarang banyak yang misalnya saja kalau kita bicara tentang tes-tes internasional yang ada sekarang ini, yang diinginkan itu siswa bukan hanya tahu tentang apa mata pelajaran, misalnya kalau di guru IPA ya siswanya tidak hanya tahu IPA saja, tetapi setelah tahu itu kemudian dia bisa menerapkan ke problem baru, mengaplikasikan keseharian. Yang tadi penting juga itu apa, kalau dia menghadapi masalah baru, bisa nggak dengan pengetahuan dia itu dia memecahkan masalah-masalah baru itu. Nah jadi kita harus memberikan pelatihan kepada guru juga seperti itu, bagaimana dia bisa mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid. Jadi bukan hafalan saja atau mengingat saja, tetapi pemikiran atau melatih berpikir tingkat tinggi itu yang harus kita latihkan. Itu erat kaitannya dengan proses pendidikan di masa lalu. Contohnya ketika saya masih SD, bahkan saya tingkat SMP tahun 97, 98 sampai dalam tahap itu. Tapi sekarang khususnya di kurikulum 2013 ini sangat-sangat jauh berbeda, ditajamkan dan juga dirubah jadi kurikulum 2013 kan menekankan bahwa pembelajaran itu melalui atau ditekankan ke prosesnya ya. Jadi mulai dari kalau pembelajaran IPA itu yang jelas mulai mengamati, kemudian belajar mengumpulkan data, dari data itu menyimpulkan dan mengkomunikasikan gitu. Nah itu sangat penting, dan itu sebetulnya inti dari IPA ya. Jadi saintis bekerja di laboratorium atau kita bekerja sebagai seorang saintis itu intinya begitu, mulai dari bertanya, kemudian mengamati, mengumpulkan data, kemudian sampai melaporkan. Jadi kurikulum proses atau kurikulum yang menekankan pada proses tadi itu senada. Jadi kalau kita mengajarkan IPA melalui proses yang benar seperti itu, seperti kita membelajarkan siswa itu menjadi seorang saintis, mulai dari ketika dia belajar sains itu. Berbicara tentang selama satu semester sudah dijalankan kurikulum 2013 ini, yang adalah rekonstruksi dari kurikulum 2006 sebelumnya ya. Evaluasi seperti apa yang ditemukan dari kurikulum baru ini, Pak Sudiono? Iya, kalau dari segi evaluasi memang secara dinamis, progresif, kita meyakini bahwa inilah menjadi satu jawaban akan desain masa depan bangsa Indonesia untuk bisa menghadapi era global, sehingga bisa menjadi satu perhatian atau menjadi satu perhitungan di dalam dunia internasional. Nah, oleh karena itu dengan desain kurikulum yang seperti ini,
saya kira pada saat ini semuanya harus punya keyakinan. Jadi bukan hanya Kemendikbud, tetapi guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga seluruh tenaga kependidikan termasuk orang tua memiliki satu keyakinan yang betul-betul positif bahwa inilah satu jalan bagi kita untuk bagaimana menjadikan satu karakter sebetulnya, karakter atau moral atau akhlak yang menjadi satu keunggulan daripada bangsa kita yang pada saat ini menjadi satu hal yang kurang dominan di dalam perilaku sehari-hari, karena kepribadian itu harus menjadi satu kekuatan utama, sehingga kurikulum ini kan membawakan satu dimensi-dimensi kepribadian, dimensi karakter, dimensi moralitas yang paling utama dan pertama, sehingga itu akan memberikan satu roh pada keterampilan, memberikan roh pada pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan mungkin sudah banyak, tetapi bagaimana kepribadian ini. Jadi oleh karena itu kita semua yakin bahwa dengan menjadikan kepribadian itu sebagai satu warna di dalam perilaku guru, perilaku kepala sekolah, pengawas, dan semua jajaran, saya kira moralitas, akhlak, dan juga perilaku kita yang diharapkan dari kurikulum ini akan bisa dicapai dengan baik. Dan pada saat ini saya kira sudah menjadi satu jalan lah. Dari uraian Prof. Ismanandar tadi, saya terbersit bahwa memang belajar sains itu gembira, riang, dan ternyata diaplikasikan dalam kehidupan sehari dan hampir di semua bidang kehidupan seperti itu. Apakah ini juga yang mendasari mengapa Indonesia harus memakai adanya Simeo Kitab Sains ini, Dok? Ya, oke. Jadi tadi ada dua masalah ya. Yang pertama, atau dua pertanyaan dari Mas tadi. Yang pertama, memang belajar sains itu harus fun ya. Jadi sebetulnya tidak hanya belajar sains, belajar apa saja itu harus didahului dengan rasa senang gitu ya, motivasi. Kalau tidak itu ya justru sudah jadi penghalang pertama ya. Kalau belajarnya aja tidak senang, jadi ya pasti dia itu kan. Nah, tentang hal kedua bahwa kenapa pemerintah Indonesia itu membuat center yang tadi Mas sebutkan Simeo Kitab Sains itu kenapa ada? Itu yang pertama memang didasari oleh saya ingin kenalkan sekilas lah Simeo itu apa. Simeo itu adalah organisasi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara. Jadi sebelum ASEAN terbentuk, Simeo itu sudah terbentuk dulu. Simeo, lebih duluan daripada Simeo terbentuk tahun 65, ASEAN baru terbentuk tahun 67 gitu. Jadi menteri-menteri pendidikan sudah membentuk organisasi sebelum pemerintah atau kepala negara membentuk organisasi di Asia Tenggara ini. Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Iya, nah kemudian pada waktu tahun 2009 Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan itu merasa bahwa ya pendidikan sains, matematika, dan bahasa itu adalah utama ya untuk literasi atau melek sains, melek matematik, dan melek bahasa itu adalah sangat penting. Sehingga ya Pak Menteri Pendidikan itu merasa penting untuk kemudian Indonesia memiliki pusat training regional bagi guru-guru sains, matematika, dan bahasa. Dari situ. Dan itu salah satunya ya seperti Mas tadi, harapannya bahwa belajar sains itu ada fun, belajar matematika ada fun, belajar bahasa itu ada fun, dan prestasi itu. Dan kalau kita lihat tes-tes literasi internasional itu ya mengarah pada tiga hal itu, matematika, sains, dan bahasa gitu. Jadi sebelum kita ulas terlebih dalam lagi tentang Simeo Kitab Sains ini, mungkin nanti kita akan paparkan lebih lanjut oleh Profesor Ismanandar dan juga Pak Sudiono nanti. Namun kita harus jeda lebih dulu, dan saudara tetaplah bersama kami di Dialog TVRI. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini untuk Anda. Kita berbagi pengetahuan,
di sini kita berbagi kebijakan untuk kelangsungan hidup bangsa. Sugeng Saryadi Syndicate setiap Senin pukul 21 hanya di TVRI. Negeriku Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Kenali kemilau kekayaannya, nikmati keindahan alamnya. Negeriku Indonesia mengajak Anda merasa lebih dekat dengan panoramanya. Negeriku Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 8.30 hanya di TVRI. Intan bikin kue cantik dan lincah. Mama itu hebat dan percaya. Perhatian dan cantik. Pengertian gigih tapi penuh dengan kasih sayang. Ibu adalah teman berbagi. Ibu adalah sosok yang berharga. Ibu selalu mendoakan anak-anaknya. Ibu bagi saya adalah sumber kasih sayang keluarga. Untuk mama tersayang. Ya, terima kasih Anda kembali bergabung sama Dialog TVRI. Kali ini kami mengupas tentang kualitas guru dan juga